kita akan melanjutkan materi kita, yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang keterampilan dasar mengajar 1 dan keterampilan dasar mengajar 2. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang keterampilan dasar mengajar 3. Oke, langsung saja, apa sih pembagian dari keterampilan dasar mengajar 3 itu? Yang pertama, keterampilan memberikan penguatan pembelajaran. Keterampilan memberikan penguatan secara garis besar dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam memberikan respon terhadap perilaku siswa dalam kegiatan belajar mengajar, agar siswa terdorong untuk meningkatkan perilaku positif. Yang kedua, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kalian pernah nggak sih di suatu tempat gitu ketemu sama orang yang lagi ngumpul rame-rame, terus lagi ngobrol-ngobrol satu sama lainnya? Nah, terus kalian tanya nih, lagi ngapain? Dengan spontan kadang mereka menjawab sedang diskusi, gitu kan. Jadi tuh menurut mereka berkumpul dengan jumlah peserta beberapa orang sambil ada sesuatu yang dibicarakan atau diobrolkan, itulah diskusi. Kegiatan diskusi bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, bisnis, pendidikan. Apakah dalam skala besar maupun kecil? Pertanyaannya, apakah setiap ada satu kelompok yang berkumpul sedang membicarakan sesuatu selalu disebut diskusi? Tentu saja tidak. Ya, bisa saja mereka sedang menggosip hehe. Oke. Jadi, tidak setiap pembicaraan yang dilakukan oleh sekelompok orang dikategorikan sebagai kegiatan diskusi, karena setiap pembicaraan dalam diskusi kelompok kecil ada aturan-aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, persyaratannya seperti yang pertama, melibatkan kelompok yang anggotanya bersekitaran 3-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, di mana setiap anggota kelompok harus mendapatkan kesempatan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi secara bebas dan langsung. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas dengan cara kerjasama antara anggota kelompok. Yang keempat, berlangsung menurut proses yang diatur dan sistematis menuju diperolehnya suatu kesimpulan. Oke, keterampilan terakhir memilih yaitu 3. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru membimbing murid dalam belajar secara kelompok dengan jumlah bersekitaran antara 3 hingga 5 orang atau paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam mengajar perorangan adalah kemampuan guru dalam membimbing murid dalam belajar secara individual, terutama bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau bermasalah. Jadi secara spesifiknya, mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik. Sekian, terima kasih.